Burung merpati hinggap di kursi. Masuk sangkar setelah makan. Masuk. Kembali lagi di program Titi Teni. Apa tuh? Kita belajar tentang kehidupan. Pada episode Titi Teni kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang tentunya memiliki wawasan dari mana kita dapat belajar memiliki manajemen waktu yang baik. Penasaran dengan kamu kita? Langsung saja kita sambut Mas Aditya Indrawan, MPD. Baik, selamat sore Mas Adit. Selamat sore. Apa kabarnya Mas Adit? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu kan Mas Adit ini seorang alumni ya dari pendidikan sejarah. Tahun berapa nih? Kalau alumni saya angkatan tahun 2017 tahun masuknya. Untuk tahun lulusnya tahun 2021. Oh, Lulusan COVID. oh iya, lulusan COVID ya. Kalau boleh tahu keseharian Mas selama ini ngapain aja ya? Kalau keseharian sih mungkin hanya saat ini ya, gitu. Membantu kegiatannya dosen-dosen di UNESA, lalu mencoba untuk menghidupkan kembali usaha yang sudah lama tidak berjalan. Kalau boleh tahu usahanya apa nih Mas? Untuk usahanya itu jual beli ikan hias, gitu. Menarik sekali. Setahu saya Mas Adit ini dulunya seorang asisten laboratorium gitu. Oh iya. Bisa diceritakan pengalaman-pengalaman waktu mengikuti acara-acara atau event-event yang pernah asisten laboratorium dulu lakukan? Oh gitu. Kalau acara yang pernah saya ikuti waktu jadi asisten laboratorium itu mungkin ya membantu kegiatannya PKM-nya dosen-dosen. Seperti kalau Pak Marno itu pelatihan untuk guru-guru di Surabaya. Lalu ada juga kegiatannya organisasi yang diikuti oleh Pak Marno, yaitu ada DHD 45, lalu DHC, GBN, kayak gitu. Untuk kegiatannya kalau di luar kampus itu lebih mengarah ke lomba pidato Pancasila yang setiap tahun itu dilaksanakan pada bulan September untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kalau untuk Bu Septi itu membantu kegiatan penelitian. Terakhir itu membantu kegiatan penelitian di Pemkab Gresik, yaitu penetapan warisan budaya tak benda, yaitu Pasar Bandeng, lalu ada kuliner pudak dan nasi kerawu. Ini di Gresik ya Mas? Iya, di Gresik. Iya. Baik Mas, selama berkuliah juga Mas selain asisten laboratorium dulu pernah ikut kegiatan apa aja? Kalau untuk kegiatan yang lain ya mungkin yaitu berjualan ikan tadi itu. Jadi selain jadi aslet dan juga kuliah, saya juga berwirausaha yaitu jual beli ikan hias. Karena memang dari hasil jual beli ikan hias itu bisa bayar UKT, lalu menabung untuk S2. Hebat sekali ya, Mas Adit. Jadi sudah mulai dari muda sudah bisa kuliah sambil kerja itu benar-benar wow sekali. Gak semua mahasiswa dapat melakukannya. Boleh minta tepuk tangan buat Mas Adit? Lalu hal-hal apa yang berkesan sama masa-masa berkuliah? Hal yang berkesan ya. Mungkin hal-hal lucu gitu atau hal yang tidak bisa dilupakan selama waktu kuliah. Mungkin salah satunya ini. Jadi waktu itu kita sedang membersihkan lab atau menata ulang lab ya waktu itu. Ada beberapa teman. Karena waktu itu UNESA itu sedang hujan deras dan juga pada saat itu masih belum ada proyek
box culvert di depan itu. Jadinya harus menunggu hujannya reda dan banjirnya surut. Gitu. Nah, salah satu teman saya itu ada yang kehilangan kunci sepeda motornya. Dan sampai detik ini, itu kunci motornya tidak ditemukan sama sekali. Dan itu hilangnya di lab. Gitu. Itu mungkin salah satunya. Untuk yang lain mungkin apa ya? Saya sama teman-teman mencoba mendaftar lomba LKTI arkeologi di UGM itu tahun 2019 kalau tidak salah. Itu saya dan tim saya ya, melakukan pembuatan media karena memang saya itu dan tim membuat semacam peta persebaran apa candi-candi yang ada di Gunung Penanggungan. Itu saya sampai ada di lab sampai jam 2 kayak gitu. Jadi jam 2 malam kita baru keluar dari lab terus pulang. Ya karena memang usaha kita itu ya syukur waktu itu kita menang tapi juara 3 kayak gitu. Tapi karena UNESA ngirimnya 2 kelompok, yang kelompok satunya juara 1 seperti itu. Ngomong-ngomong nih, Mas Adit kan mengambil S2 nih di UNS. Itu apakah masih berkaitan dengan pendidikan sejarah atau? Oh, tentu berkaitan karena memang jurusan S2 yang saya ambil itu linear, yaitu pendidikan sejarah seperti itu. Mungkin apa ya, bisa dibilang cita-cita Mas Adit. Nah, dulu tuh waktu mau mendaftar sebagai mahasiswa pendidikan sejarah tuh mau apa yang diraih? Oh, kalau cita-cita mungkin ya, pada awalnya nggak pernah kepikiran untuk masuk di bidang kependidikan kayak gitu. Saya lebih kepingin jadi seorang ekonom. Akan tetapi waktu itu gagal karena yang pertama waktu testan sudah sampai tahap 3 gagal. SBMPTN gagal. Akhirnya saya mencoba untuk mandiri. Mandirinya itu ada di Polinema Malang, UNESA, UNY, sama UGM. Untuk di UNESA daftarnya di pendidikan sejarah, di UNY juga pendidikan sejarah juga. Untuk di UGM itu perencanaan pembangunan kewilayahan, D4 kalau nggak salah. Kalau di Polinema itu mendaftar kalau tidak salah itu bahasa Inggris. Nah, mungkin pada saat itu jodohnya itu ya di UNESA, karena memang pengumuman pertamanya itu di UNESA. Sehingga saya harus balik. Tapi ketika pendaftaran ulang di UNESA, saya melihat pengumuman di UNY. Nah, di UNY saya juga keterima di pendidikan sejarah juga kayak gitu. Sehingga ya udahlah kayak gitu. Udah masuk jurusan pendidikan sejarah, ya wis jalani dulu. Ya akhirnya suka dan berkeinginan untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Baik itu mungkin dosen kayak gitu, atau mungkin jadi peneliti atau guru. Kalau boleh tahu siapa sosok yang menginspirasi Mas Aditya sampai sekarang akhirnya bisa apa ya, masuk di dunia pendidikan apalagi di sejarah? Kalau sosok yang apa ya, saya kagumi mungkin nggak ada kaitannya dengan sosok pendidikan ya kayak gitu ya. Mungkin karena memang saya dulu itu paling sukanya itu ilmu-ilmu alam kayak gitu. Sukanya ngitung dulu itu. Tapi mungkin gara-gara saya mendapatkan teman ngobrol, lalu kenal dengan beberapa guru, mau itu di tempat les ataupun guru wali kelas saya sendiri, saya merasa bahwa lama kelamaan kayaknya cocok, enak deh gitu jadi seorang pendidik. Karena selama saya berkuliah hingga sekarang, saya merasa bahwa pendidikan itu nggak harus satu arah. Pendidikan itu ya kita berdialog dengan murid, nggak cuman guru itu yang memberi,
tetapi murid juga bisa memberi kepada guru. Karena kan pada zaman sekarang semua itu kan sudah memiliki akses informasi. Jadi guru itu bukan maha tahu, murid juga bukan maha nggak tahu, kayak gitu. Dia saling melengkapi lah kalau dalam kelas itu. Saya setuju sekali sih mengenai tanggapan tersebut. Jadi mengenai bidang keilmuan ini, apakah Mas Adit itu pernah merasakan kesulitan mungkin ya? Kesulitan waktu masuk itu. Kalau kesulitan mungkin waktu S1 kayak gitu. Karena saya kan sukanya ngitung, kayak gitu. Sukanya ngitung matematika, apalagi fisika kayak gitu. Lalu berhadapan dengan sesuatu yang saya itu harus membaca. Ya perlu waktu kayak gitu buat beradaptasi. Karena memang dulu kan selalu ngitung 2 kali 2 ilmu eksakta dan sebagainya itu kan bisa diselesaikan dengan menyelesaikan rumus kayak gitu atau membaca rumus. Tapi kan kalau dalam ilmu humaniora atau sejarah kan nggak bisa dari satu rumus saja kayak gitu. Harus dari berbagai macam sumber. Mungkin itu sih. Tapi lama-kelamaan ya enjoy kayak gitu. Contoh kayak saya S2 gitu. Banyak teman-teman itu yang ngomong S2 itu sulit, S2 itu bikin pusing kayak gitu. Ya kalau memang orangnya terpaksa buat S2 ya sulit kayak gitu loh. Tapi kalau memang dia daftar atas keinginannya sendiri, dia enjoy, ya udah tiba-tiba lulus aja kayak gitu. Ini tuh sih. Nah, ini saya mau menanyakan mengenai manajemen waktu, karena seperti yang saya lihat tadi, Mas Aditya ini sangatlah sibuk ya. Mungkin ya karena juga jualan itu tadi. Bagaimana cara Mas Adit itu waktu S1 dan S2 memanage waktu dengan baik agar semuanya tuh berjalan dengan sesuai yang Mas Adit inginkan? Untuk manajemen waktu mungkin waktu S1 itu saya bukan tipikal orang yang suka memanage kayak gitu. Tapi saya itu tipikal orang yang kalau bisa datang tepat waktu. Contoh janjian sama orang jam 4, ya saya datangnya jam setengah 3. Tapi ya kadang-kadang pasti ada orang yang janjiannya jam 4, molor sampai jam setengah 5. Ada. Itu namanya kalau saya ngomongnya WIB. Waktu Indonesia berubah. Kayak gitu. Karena memang pada awalnya itu saya bukan yang suka berkegiatan banyak. Jadi kegiatannya waktu S1 itu hanya kuliah, nongkrong di lab, pulang. Tapi setelah saya jadi aslab itu saya punya banyak kegiatan, harus pulang malam, ada kegiatan dadakan dan sebagainya. Sehingga saya harus mulai ngatur waktu, kayak gitu. Ada beberapa kegiatan saya atau aktivitas saya yang harus dikurangi. Contohnya main game, kayak gitu. Karena saya seorang gamer, saya suka main game dan sebagainya, mau itu mobile atau mungkin PC, saya main semua, sehingga harus saya kurangi kayak gitu. Mungkin pada awalnya main gamenya sampai mulai jam 10 kayak gitu. Tetapi karena sudah mulai banyak kegiatan, ya terkadang satu hari ya sudah sampai rumah setelah kegiatan tidur. Mulai bangun lagi jam 5, jam 4, mulai nyiapin dan lain-lainnya kayak gitu. Kalau menurut saya yang paling penting itu dahulukan dulu mana yang bisa dikerjakan kayak gitu. Kalau memang ada yang bisa mundur, ya udah diundur aja seperti itu. Itu juga berlaku sampai saya S2. Contoh waktu itu waktu mengerjakan tesis ya, saya sedang balik ke sini karena memang waktu liburan. Tetapi saya ada jadwal tanggal sekian harus pulang ke Solo karena mau bimbingan. Tetapi waktu itu ada kegiatan sama dosen ke Blitar. Penetapan nampak tilasnya Soekarno di Indonesia. Jadi saya sudah pesan tiket, terus saya sudah janjian sama dosen pembimbing saya, terus tiba-tiba ada penelitian itu. Ya udah, saya undur saja. Cuman ya saya reschedule kereta dan juga minta pembimbing saya buat mundur. Ya, ternyata ya bisa kayak gitu. Ternyata waktu itu pembimbing saya di hari pertama, beliau sedang di luar negeri, sedang di Belanda. Nah, kalau saya tetap kekeh waktu itu hari itu, ya saya
harus menunggu di Solo. Mungkin itu sih. Ini mungkin ada satu pertanyaan nyeleneh dari saya. Eh, Cara apa ya? Melawan kemalasan. Nah, ini tuh PR sekali bagi mungkin beberapa mahasiswa yang kesulitan gitu. Cara melawan kemalasan. Kalau mungkin bukan apa ya? Bukan cara melawan kemalasan, tapi bagaimana rasa malasnya itu bisa bikin pekerjaan semuanya selesai. Kalau aku kayak gitu. Jadi jujur, jujur sebetulnya saya itu orang yang males. Kayak gitu. Tapi karena saya males, saya pengennya itu rebahan dan juga pengen main game cepet. Ya, sebisa mungkin tugas yang diberikan itu dikerjakan secepat mungkin, tapi hasilnya baik. Kayak gitu. Jangan karena males malah tidak dikerjakan, tapi karena kita males, pengen tidur, pengen mungkin melakukan kegiatan yang lain, usahakan ada beberapa tugas itu yang memang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Contoh kalau waktu S2 itu terkadang salah satu mata kuliah meminta kita untuk membuat sebuah jurnal. Kadang-kadang kan males kayak gitu loh. Di akhir harus submit dan juga diterbitkan. Nah itu jangan tidak dikerjakan, tapi coba dicicil. Contoh, kita pikirkan dulu mungkin seminggu judul. Terus karena jurnal itu kan tidak bisa diselesaikan dalam apa namanya SKS, sistem kebut semalam, nggak bisa kayak gitu. Pasti nanti ada step by stepnya. Pikir aja dulu judulnya. Nanti kan isinya kan bakalan terisi sendiri. Mungkin itu kita waktu ada di kamar mandi, mungkin kita waktu lagi makan, atau mungkin waktu kita lagi ya setor kepada alam. Makanya tuh saya kalau di kamar mandi selalu bawa HP. Jadi kalau memang kepikiran ya saya ketik kayak gitu. Poin-poinnya aja. Saya lagi mandi ya sama tetap saya voice kayak gitu. Atau saya lagi di mana kepikiran sesuatu habis baca apa, saya ketik, saya foto kayak gitu. Intinya kalau nggak dicicil ya diselesaikan secepat mungkin. Itu sih. Baik-baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu tips and trick ya bagi mungkin para maba yang ada di sini gitu. Bagaimana cara memanajemen waktu yang baik ini bagi pemula atau orang yang apa ya, ya seperti itu tadi, yang pemalas, suka main game gitu-gitu. Kalau tips and triknya ya mungkin salah satunya itu coba bikin list. To-do list. Ya to-do list kayak gitu. Mana kegiatan yang memang itu bisa diselesaikan dengan cepat, mana yang memang itu kegiatan yang harus dicicil, mana yang memang itu hari itu bisa diselesaikan hari itu juga kayak gitu. Itu sih kayak gitu. Dan coba bikin list mana yang bisa diundur gitu. Mana yang nggak bisa diundur. Mana juga yang ini kewajiban kita, mana juga yang ini itu memang keinginan kita. Kayak gitu. Karena kan sebagai seorang manusia itu kita itu suka menuntut, tapi kita kadang lupa akan tanggung jawab kita. Kayak gitu. Jadi selesaikan dulu tanggung jawabnya, baru nanti minta. Jangan minta dulu tapi tanggung jawabnya tidak dikerjakan. Kalau saya sih gitu kadang. Karena apa? Kita itu nggak tahu dampak dari orang lain atau si pemberi tugas kita ini tuh kayak gimana kepada kita. Contoh saja waktu saya kuliah kayak gitu, waktu S2 ya. Teman-teman harus membuat sebuah artikel mengenai kebudayaan. Baik itu apa namanya, baik itu budaya lokal ataupun budaya nasional. Saya membuatnya waktu itu budaya di Surabaya, budaya arek. Saya buat betul-betul. Nah sama dosen saya ternyata artikelnya diterbitkan dan saya nggak usah bayar. Padahal kalau saya mau menerbitkan di jurnal itu, seenggak-enggaknya harus apa namanya membayar sekitar 1,2 juta atau 1,3 gitu, saya agak lupa. Nah itu. Jadi sebisa mungkin dikerjakan sebaik mungkin. Masalah itu nanti hasilnya seperti apa,
itu urusan nanti. Kayak gitu sih kalau saya. Baiklah, berikutnya pertanyaan mengenai ini, harapan Mas Adit buat mahasiswa-mahasiswa baru, apalagi para calon maba, sebenarnya maba sih, untuk berada di pendidikan, jurusan pendidikan di perkuliahan. Ini pendidikan secara luas atau pendidikan sejarah? Ini pendidikan secara luas. Oh, secara luas. Mungkin untuk saya sendiri jangan sampai menjadi, jadi untuk jurusan pendidikan ya semuanya ya. Jangan sampai kalian turun atau masuk jurusan pendidikan hanya untuk memenuhi kuota saja. Karena kualitas guru itu juga menentukan kualitas murid. Menjadi guru itu bukan hanya mengajarkan saja, tapi seperti kata saya tadi, menjadi guru itu juga berdialog kepada murid, berdiskusi kepada murid. Kalau murid itu tidak tahu, bukannya dimarahi, tetapi diberi nasihat kayak gitu. Dan jangan beranggapan bahwa guru itu tahu semuanya kayak gitu. Karena guru itu kan hanya belajar sesuai dengan apa yang diajarkan. Tetapi kan murid pasti memiliki pemahamannya mereka masing-masing terhadap sebuah materi kayak gitu. Nah, ini kan juga harus perlu dikolaborasikan kayak gitu. Itu sih mungkin kata saya. Intinya jangan sampai dunia pendidikan ini menjadi pabrik yang nanti mencetak murid saja, tetapi harus bisa membuat murid itu memiliki kreativitas dan kemampuan berpikir kritis kayak gitu. Seperti yang dikatakan Mas Adi tadi, pendidik bukan yang maha tahu, tetapi siswa juga bukan maha yang tidak tahu. Menjadi pendidik harus memiliki visi misi dan passion dalam menjadi pelopor pendidikan. Menjadi mahasiswa bukan perkara yang mudah, tetapi kita dapat belajar bagaimana mengatur prioritas kita dan tetap menjalankan kewajiban yang kita miliki secara bersamaan. Itulah gunanya kita mempelajari tentang manajemen waktu yang baik. Terima kasih pada Mas Aditya selaku narasumber yang mengisi episode kali ini. Oh ya. Ya. Sama-sama. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah Mas Aditya tuturkan pada episode kali ini berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Dititeni.